Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Bunda Arumi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk memberikan dukungan kepada cerita ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan komentar di bawah. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan cerita yang lebih bermakna di masa depan. Semoga kalian diberi umur panjang dan murah rizki, amin. Selamat mendengarkan. Jepara adalah kota kecil yang dikenal dengan seni ukirnya, dan di sanalah Luna memulai perjalanan hidupnya. Perempuan muda itu memiliki kecantikan yang sederhana, tapi kecerdasannya selalu menjadi daya tarik utama. Setelah lulus dari universitas di Semarang, Luna memutuskan kembali ke Jepara untuk membantu bisnis keluarga di bidang furnitur. Di tengah kesibukannya, ia bertemu Regae, seorang pria yang memiliki semangat dan visi yang sama. Regae bukan hanya jatuh cinta pada Luna, tetapi juga pada mimpinya untuk membawa seni ukir Jepara dikenal lebih luas. Mereka menikah di sebuah acara sederhana yang penuh kehangatan. Semua orang di kampungnya hadir, memberi restu untuk pasangan muda yang tampak serasi itu. Tidak lama setelah pernikahan, mereka memulai usaha furnitur sendiri. Luna mengurus desain dan pemasaran, sementara Regae fokus pada produksi dan logistik. Kerja sama mereka membuahkan hasil manis. Dalam waktu singkat, usaha mereka mulai berkembang, menerima pesanan dari luar kota hingga luar pulau. Di tengah kesibukan itu, kebahagiaan Luna semakin lengkap dengan kehadiran seorang putra, Arga. Anak itu menjadi pusat dunia mereka. Regae selalu memastikan bahwa ia memiliki waktu untuk bermain dengan Arga, meskipun jadwalnya padat. Malam-malam di rumah mereka selalu penuh dengan tawa, cerita, dan impian besar tentang masa depan. Luna merasa hidupnya sempurna. Ia memiliki suami yang penuh perhatian, anak yang sehat, dan usaha yang mulai mapan. Namun, kesempurnaan itu mulai terasa rapuh seiring berjalannya waktu. Ketika pesanan furnitur semakin banyak, Regae semakin sering bepergian untuk mengurus pengiriman. Awalnya, Luna tidak keberatan. Ia percaya ini adalah bagian dari perjuangan mereka. Namun, semakin lama, ia mulai merasakan jarak yang perlahan tumbuh di antara mereka. Regae sering pulang larut malam atau bahkan menginap di kota lain untuk urusan bisnis. Luna mencoba mengabaikan rasa sepinya dengan menyibukkan diri di rumah. Ia mendesain katalog baru, mengurus Arga, dan tetap mengawasi operasional bisnis. Tetapi ada saat-saat tertentu, di tengah malam yang sunyi, ia merasa ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia sering memandangi foto pernikahan mereka di ruang tamu, bertanya-tanya apakah ini memang harga yang harus dibayar untuk mencapai impian mereka. Suatu hari, Luna menyadari bahwa ia kembali hamil. Kabar ini seharusnya menjadi momen bahagia, tetapi Luna merasa cemas. Ia takut kesibukan Regae akan membuatnya semakin merasa sendiri. Saat memberitahu Regae tentang kehamilannya, pria itu terlihat senang, tetapi senyumnya tidak sehangat dulu. "Aku akan pastikan semuanya baik-baik saja," katanya sambil memeluk Luna. Namun, Luna merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kehidupan mereka mulai terasa seperti rutinitas yang melelahkan. Meskipun Regae masih berusaha terlihat peduli, Luna sering menangkap tatapan kosong di wajahnya. Pernikahan yang dulu penuh gairah kini terasa seperti kewajiban. Luna sering menghibur diri dengan berpikir bahwa ini hanya fase sementara. Tapi, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang mulai retak. Di sela-sela keramaian pekerjaan dan keluarga, Luna berusaha keras mempertahankan kebahagiaannya. Ia mengingatkan dirinya tentang impian mereka, tentang janji-janji yang pernah mereka buat. Namun, dalam keheningan malam, Luna sering bertanya-tanya, apakah ia masih menjadi pusat dunia Regae seperti dulu? Ataukah waktu dan kesibukan telah menggeser tempatnya di hati pria itu? Waktu berlalu, dan usaha furnitur Luna dan Regae semakin berkembang pesat. Pesanan tak lagi datang hanya dari Pulau Jawa, tetapi juga dari Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi.
Mereka berhasil menciptakan merek yang dihormati dalam industri furnitur Jepara, sebuah pencapaian yang tidak semua orang bisa raih. Namun, di balik kesuksesan itu, Luna mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Regae kini lebih sering bepergian. Awalnya, perjalanan bisnis itu terasa wajar, karena mereka sama-sama sepakat untuk terus memperluas usaha. Tapi, semakin lama, frekuensi kepergiannya semakin tinggi. Dari hanya 2 atau 3 hari, menjadi seminggu penuh. Ketika di rumah, Regae lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, berbicara dengan klien atau mengatur jadwal pengiriman. Sementara itu, Luna yang tengah mengandung anak kedua harus mengurus semuanya seorang diri. Ia harus memastikan Arga mendapat perhatian yang cukup, mengawasi operasional bisnis, sekaligus menjaga kesehatannya. Luna merasa lelah, tetapi ia tidak ingin mengeluh. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa pengorbanan ini demi masa depan keluarga mereka. Namun, ada malam-malam tertentu ketika Luna tidak bisa menahan perasaannya. Ia duduk sendirian di ruang makan setelah Arga tertidur, memandangi meja makan yang seharusnya menjadi tempat mereka berbagi cerita. Ponsel Regae sering berdering larut malam, tetapi ia tidak pernah memberi penjelasan detail. Jika ditanya, ia hanya berkata, "Itu urusan kerja." Kecurigaan Luna mulai tumbuh, meski ia berusaha menepisnya. Ia mencoba berpikir positif, meyakinkan dirinya bahwa Regae hanya sibuk demi bisnis mereka. Tapi keheningan di antara mereka semakin terasa menyesakkan. Luna mulai merindukan suaminya yang dulu, pria yang selalu punya waktu untuknya, dan Arga, yang tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengarkan ceritanya. Suatu hari, saat Regae pulang dari perjalanan panjang ke luar kota, Luna mencoba mengutarakan isi hatinya. "Aku merasa kita semakin jauh, Reg. Aku butuh kamu di sini, bersama aku dan anak-anak." Namun, tanggapan Regae membuat Luna semakin terluka. "Ini semua untuk kita, Luna. Kalau aku tidak bekerja keras, bagaimana kita bisa hidup seperti sekarang?" Luna hanya bisa terdiam. Ia tahu Regae tidak sepenuhnya salah, tetapi hatinya tetap merasa hampa. Ia mulai mempertanyakan apakah kesuksesan bisnis mereka benar-benar sepadan dengan kebahagiaan yang kini terasa hilang. Hari-hari terus berlalu, dan Luna semakin terjebak dalam kesepian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak tahu bahwa di balik semua kesibukan Regae, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti untuk terungkap. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu adalah pertengahan Desember, dan Luna merasa waktunya untuk melahirkan semakin dekat. Tubuhnya lelah, tetapi ia tetap berusaha menyelesaikan tugas-tugas rumah dan bisnis. Regae sedang dalam perjalanan ke Bali untuk mengawasi pengiriman besar. Luna mencoba memahami kesibukannya, meskipun hatinya menginginkan kehadiran sang suami di sisinya. Ketika kontraksi pertamanya datang, Luna panik. Ia segera menghubungi Regae, berharap suaminya segera menjawab panggilannya. Namun, panggilan itu hanya berakhir di pesan suara. Luna mencoba lagi, berkali-kali, tetapi hasilnya sama. Dengan susah payah, ia menelepon ibunya yang segera datang untuk menemaninya ke rumah sakit. Di tengah rasa sakit yang semakin hebat, Luna tidak bisa menahan rasa kecewa dan khawatir karena Regae tidak ada di sisinya. Beberapa jam kemudian, Luna melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Ia menamainya Raya, seperti harapannya untuk kebahagiaan baru dalam hidup mereka. Saat menggendong bayi mungil itu, Luna kembali mencoba menghubungi Regae, tetapi tidak ada jawaban. Air mata mengalir di pipinya. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. 2 hari setelah melahirkan, Regae akhirnya pulang. Ia datang dengan senyum lelah dan membawa oleh-oleh dari Bali. "Maaf aku telat, aku benar-benar sibuk," katanya sambil mencium kening Luna. Luna mencoba menerima alasan itu, meskipun hatinya masih merasa ganjil. Namun, kecurigaan Luna mulai memuncak ketika suatu hari, ia mendapati sebuah pesan masuk di ponsel Regae yang tertinggal di meja makan. Pesan itu berasal dari seorang wanita bernama Ayu,
yang berbunyi, "Terima kasih sudah menemani aku kemarin." Bayiku menendang lagi, mungkin dia kangen sama papanya. Luna terpaku, tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Setelah beberapa hari memendam rasa sakit, Luna memutuskan untuk menghadapi Regae. Saat Regae pulang malam itu, Luna menunjukkan pesan tersebut tanpa berkata apa-apa. Wajah Regae pucat seketika. Ia mencoba mengelak, tetapi akhirnya mengakui segalanya. Ayu adalah seorang wanita Bali yang telah menjalin hubungan dengannya selama hampir setahun, dan kini sedang mengandung anak Regae. Dunia Luna runtuh seketika. Ia merasa seluruh hidupnya, perjuangannya, dan kepercayaannya hancur dalam sekejap. "Bagaimana bisa kau lakukan ini, Reg? Saat aku hamil anak kita, kau malah bersama wanita lain." Luna berteriak, suaranya pecah oleh tangis. Regae hanya bisa tertunduk, tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Malam itu, Luna memutuskan untuk tidak membiarkan dirinya menjadi korban. Meski hatinya hancur, ia tahu ia harus kuat demi anak-anaknya. Dalam diam, ia mulai menyusun rencana untuk melindungi diri dan masa depan keluarganya, tanpa Regae. Keputusan besar sudah menunggu di depan mata. Setelah malam yang penuh tangis dan pertengkaran, Luna tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia menghabiskan waktu semalaman di kamar anak-anaknya, memandangi Arga yang terlelap dan Raya yang tertidur di boks bayi. Air mata terus mengalir, tetapi di balik kesedihan itu, ada tekad yang perlahan muncul. Luna tahu, ia harus membuat keputusan berat demi masa depan dirinya dan anak-anaknya. Keesokan harinya, Luna berbicara dengan Regae untuk terakhir kalinya sebelum memutuskan semuanya. "Aku tidak bisa hidup denganmu lagi," kata Luna dengan suara gemetar. "Aku tidak akan pernah bisa memaafkan pengkhianatan ini. Aku bertahan selama ini untuk kita, untuk keluarga kita, tapi kau memilih menghancurkannya." Regae mencoba memohon, mengatakan bahwa ia menyesal dan ingin memperbaiki semuanya, tetapi Luna tidak goyah. Proses perceraian tidaklah mudah. Regae awalnya menolak memberikan hak atas aset bisnis mereka kepada Luna. Namun, dengan bukti pengkhianatannya dan keberanian Luna yang tidak lagi goyah, ia akhirnya menyerah. Dalam pengadilan, Luna berhasil mengambil alih perusahaan furnitur mereka, termasuk pabrik dan jaringan distribusi. Keputusan ini membuat banyak orang terkejut, tetapi juga kagum pada keteguhan Luna. Di tengah proses perceraian yang melelahkan, Luna berusaha tetap tegar di hadapan Arga dan Raya. Ia tidak ingin anak-anaknya merasakan penderitaan yang ia alami. Arga, yang mulai menyadari ada yang salah, sering bertanya, "Kenapa papa tidak di rumah?" Luna hanya menjawab dengan lembut, "Papa sedang sibuk, nak. Tapi mama selalu ada di sini untukmu." Jawaban itu cukup untuk menenangkan Arga, meskipun Luna tahu pertanyaan itu akan terus datang. Setelah resmi bercerai, Luna memutuskan untuk mengambil kendali penuh atas hidupnya. Ia menyadari bahwa meskipun pengkhianatan Regae telah melukai hatinya, ia masih memiliki dua anak yang membutuhkan dirinya. Ia memutuskan untuk tidak membiarkan luka itu menghancurkan segalanya. Sebaliknya, ia mengubahnya menjadi bahan bakar untuk bangkit. Langkah pertama Luna adalah merombak bisnis furnitur mereka. Ia mengganti nama perusahaan, membangun citra baru, dan memperluas pasar. Luna juga mulai mempelajari hal-hal yang sebelumnya ia serahkan kepada Regae, seperti logistik dan manajemen ekspor. Dalam beberapa bulan, bisnisnya mulai bangkit kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, keberhasilan bisnis bukanlah satu-satunya hal yang Luna kejar. Ia ingin memberikan kehidupan terbaik untuk Arga dan Raya. Luna berkomitmen untuk menjadi seorang ibu yang kuat dan mandiri, seseorang yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ia tidak ingin mereka melihatnya sebagai korban, tetapi sebagai sosok yang mampu bangkit dari keterpurukan. Meskipun perjalanan ini penuh tantangan, Luna merasa yakin dengan keputusannya. Ia tahu, hidup tanpa Regae akan sulit, tetapi ia juga tahu ia memiliki kekuatan untuk melewatinya. Kini, dengan hati yang lebih teguh,
Luna bersiap untuk menjalani babak baru dalam hidupnya sebagai seorang ibu tunggal yang mandiri dan sukses. Setelah perceraian, hari-hari awal Luna terasa berat. Rumah yang dulu penuh dengan tawa kini sering sunyi, terutama di malam hari ketika anak-anak tertidur. Namun, Luna menolak tenggelam dalam kesedihan. Ia memutuskan bahwa kehidupannya harus terus berjalan, bukan hanya demi dirinya sendiri tetapi juga demi masa depan Arga dan Raya. Langkah pertama yang Luna ambil adalah mengubah nama perusahaan furnitur yang ia ambil alih. Ia ingin memulai dari awal, tanpa bayang-bayang Regae. Dengan bantuan tim kecilnya yang loyal, Luna memberi merek baru pada usahanya, menekankan kualitas dan inovasi yang lebih baik. Ia juga mulai menjalin hubungan dengan lebih banyak mitra bisnis di luar negeri. Melalui kerja keras, perusahaan yang sempat goyah itu perlahan kembali stabil. Selain membangun bisnis, Luna memutuskan untuk mempelajari keterampilan baru. Ia mengikuti kursus manajemen bisnis dan pemasaran digital, sesuatu yang dulu tidak pernah ia sentuh karena terlalu bergantung pada Regae. Setiap malam setelah anak-anak tidur, Luna menghabiskan waktu membaca buku, menonton video pelatihan, dan merancang strategi pemasaran. Meski lelah, ia merasa hidupnya kini lebih penuh arah. Luna juga menjalin hubungan dengan para pengrajin lokal. Ia membuka pelatihan gratis untuk mereka, mengajarkan cara meningkatkan kualitas ukiran dan desain furnitur agar lebih menarik di pasar internasional. Kita tidak hanya menjual kayu, katanya pada mereka, tapi seni dan cerita Jepara. Upayanya ini tidak hanya meningkatkan mutu produk, tetapi juga mempererat hubungannya dengan komunitas lokal. Di tengah kesibukannya, Luna tidak pernah melupakan perannya sebagai ibu. Setiap pagi ia memastikan Arga berangkat sekolah dengan senyuman, dan setiap malam ia menemani Raya tidur sambil menyanyikan lagu-lagu pengantar tidur. Ia ingin kedua anaknya tahu bahwa meskipun mereka hanya memiliki satu orang tua, cinta yang mereka terima tidak akan pernah berkurang. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada malam-malam ketika Luna merasa terlalu lelah dan ingin menyerah. Ada saat-saat ketika ia merindukan kehangatan keluarga yang dulu ia miliki. Tetapi setiap kali keraguan itu datang, Luna selalu mengingat dua wajah kecil yang menjadi alasan terbesarnya untuk bangkit. Keberhasilan Luna mulai terlihat ketika perusahaannya mendapatkan kontrak besar dari distributor di Eropa. Itu adalah pencapaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Berita ini menjadi kebanggaan baru bagi dirinya dan juga komunitas pengrajin lokal di Jepara. Orang-orang mulai melihat Luna sebagai simbol ketangguhan, seorang perempuan yang mampu bangkit meski dikhianati dan ditinggalkan. Kini, Luna telah menemukan kebahagiaan dalam perjuangannya. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, melainkan sebagai sosok yang kuat dan mandiri. Meski masih ada rasa sakit yang tersisa, Luna tahu ia telah melewati badai terberat dalam hidupnya. Dan di setiap langkahnya ke depan, ia bertekad untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anak-anaknya. Waktu terus berjalan, dan Luna semakin kokoh berdiri di atas kesuksesan yang ia bangun sendiri. Bisnis furniturnya kini dikenal luas, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar internasional. Produk-produk ukir Jepara hasil kreasinya dianggap sebagai karya seni bernilai tinggi, menggambarkan kekayaan budaya Indonesia. Luna menjadi nama besar di komunitas pengusaha, seorang perempuan mandiri yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, meskipun dikelilingi oleh kesuksesan, Luna memilih menjalani hidupnya dengan kesederhanaan. Ia menolak sorotan media yang kerap mengagungkan kisahnya sebagai janda sukses. Baginya, kebanggaan sejati terletak pada kedua anaknya, Arga dan Raya. Setiap kali melihat mereka tumbuh, Luna merasa semua perjuangannya tidak sia-sia. Arga, yang kini duduk di bangku sekolah dasar, menunjukkan bakat luar biasa di bidang seni. Ia sering membantu ibunya menggambar desain furnitur baru. Sementara itu, Raya yang masih kecil tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Luna selalu meluangkan waktu untuk mereka, memastikan bahwa ia bukan hanya seorang ibu,
tetapi juga sahabat yang selalu ada. Di tengah keberhasilannya, banyak pria mencoba mendekati Luna. Mereka terpesona oleh kecantikannya, kecerdasannya, dan kesuksesannya. Namun, Luna menutup rapat hatinya. Ia telah memutuskan untuk tidak menikah lagi. "Cintaku sekarang hanya untuk Arga dan Raya," katanya setiap kali sahabatnya menyinggung soal pernikahan. Ia tidak ingin mengulangi pengalaman pahit yang pernah melukai hatinya. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap perempuan lain yang mengalami kesulitan, Luna mendirikan sebuah yayasan untuk memberdayakan para janda dan perempuan kurang mampu di Jepara. Yayasan ini memberikan pelatihan kerja, akses pendidikan, dan modal usaha kecil. Luna ingin memastikan bahwa tidak ada perempuan yang merasa tidak berdaya hanya karena ditinggalkan atau dikhianati. "Kita semua punya kekuatan untuk bangkit," ujarnya saat memberikan pidato di acara peluncuran yayasannya. Meskipun hidupnya sibuk, Luna selalu menyempatkan diri untuk pulang ke rumah pada waktu makan malam. Bagi Luna, momen berkumpul bersama anak-anaknya adalah prioritas utama. Setiap malam, mereka berbicara tentang hari mereka, berbagi tawa, dan saling menguatkan. Luna merasa bahwa keluarganya, meskipun kecil, adalah sumber kebahagiaannya yang sejati. Hari demi hari, Luna membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu bangkit dari pengkhianatan, tetapi juga mampu membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Ia menjadi sosok yang dihormati di komunitasnya, tidak hanya karena kesuksesannya, tetapi juga karena dedikasinya untuk membantu orang lain. Kini, Luna menjalani hidup dengan tenang. Ia telah menerima masa lalunya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dengan kepala tegak, Luna berjalan maju, memegang teguh komitmennya untuk membesarkan Arga dan Raya menjadi anak-anak yang tidak hanya sukses, tetapi juga memiliki hati yang kuat dan penuh kasih. Luna, seorang janda terhormat dari Jepara, telah membuktikan bahwa dari reruntuhan luka,